Makanya semua yang bersama kami, yang bergabung dengan kami, hilangkan rasa benci dengan sama-sama majlis, rasa dengki. Kalau perlu kita punya masjid, mendukung masjid yang lain. Kalau perlu kita punya pondok, mendukung pondok yang lain. Kalau perlu kita punya majlis, membesarkan majlis yang lain. Kalau perlu kita punya media, membantu media orang lain. Tujuannya kan Allah. Kalau seandainya masjid ini ramai, kemudian masjid sebelah sepi, ayo kita berpikir, didatangi, Ustadz agar majlis ramai itu begini-begini. Jangan malah petentang, oh nggak ada masjid seperti masjid saya, masjid paling hebat, paling ramai di mana? Ini ada kesombongan karena hati yang rusak. Baik, intinya penyakit dengki menyiksa, penyakit benci menyiksa, penyakit dendam itu menyiksa. Jangan dibiarkan kalau begitu. Bila kita perlu membangun silaturahim yang sesungguhnya. Sengaja kami hadirkan contoh-contoh, semuanya berpikir. Ingat, yang biasakan di saat kita dengar ceramah dan petuah, apakah itu dari Al-Quran atau hadis Nabi atau petuah ulama, hendaknya yang kita jadikan pendengar pertama adalah diriku sendiri. Sebab ada orang hadir di majelis itu pulaan, hadir di majelis dengar ceramah, ingat orang lain, iya betul tuh kata Buya, tuh orang tuh bener, percis kamu kayak apa? Orang lain tok yang dinilai percis. Gak perlu itu, agak perlu saya ngoreksi diriku sendiri. Dan jangan ragu, wong kita mau berobat kok hari ini. Bahkan kalau perlu Anda paling dulu, saya yang paling parah penyakitnya, ngomong begitu ditangani lebih dulu nanti. Kan begitu, yang paling parah kejang itu ditangani lebih dulu. Kalau sudah merasa sehat, wah saya enggak, oh dokter nggak perhatian. Allah pun tidak melihat hati tersebut. Karena apa? Walladzina jahadu fina, yang berusaha akan diberi oleh Allah, yang sadar akan diberi oleh Allah, yang gak sadar gak akan diberi oleh Allah. Maka sadarlah semuanya. Kalau Anda punya penyakit ini, sadar dan ngadulah kepada Allah. Ya Allah, iya ya Allah, kenapa kok saya dengar cerita tadi kok persis itu adalah aku ya Allah. Malam hari kita ngadu kepada Allah. Sekaligus resep yang akan saya berikan ditelan nanti. Saya akan kasih resep nanti. Bagaimana agar benci kita hilang, permusuhan kita hilang, dendam kita hilang. Saya akan kasih resep. Resepnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Resepnya adalah berikan kebaikan kepada orang yang jahat kepadamu. Kebaikan. Ngasih duit pun. Saya orang setengah pelit, bahkan bukan setengahnya, setengah gede lagi. Harus ngasih duit. Aduh, enggak deh. Enggak, jangan. Saya tidak bicara tentang uang. Uangnya disimpan di saku saja untuk bangun pondok nanti insyaallah. Uangnya disimpan dulu. Saya tidak akan membicarakan tentang kebaikan dengan materi dulu. Kebaikan yang sangat mudah Anda lakukan, yang sangat mudah Anda lakukan, yang Anda pasti bisa melakukannya. Akan tapi ini adalah mudah tapi susah. Ini mudah tapi susah. Kebaikan apa yang harus Anda berikan kepada orang yang jahat kepada Anda, yang menfitnah Anda, yang merampas harta Anda, yang menyakiti Anda? Maka kebaikan yang Anda berikan adalah mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Gampang tapi susah. Dia pinjam duit, bayangkan, pinjam duit nggak balik-balik. Katanya pas kita mau umroh mau dikembalikan, sampai kita umrohnya sudah pulang duit belum kembali. Sudah gitu kalau kita cari itu susah, giliran ketemu cemberut. Habis begitu kedengaran kalau dia beli mobil, akhirnya ketemu sama kita kalungnya kerombeng begitu, gelangnya. Kita kira gimana kita? Punya toko kecil, Anda punya toko kecil, tetangga Anda toko yang gede. Kalau yang belanja ke toko Anda hanya belanja mungkin puluhan ribu rupiah, tapi tetangga Anda tokonya gede, yang belanja jutaan, puluhan juta per hari. Lah kira-kira Anda yang tokonya kecil tadi bisa ndak doa begini? Ya Allah, semoga toko tetanggaku yang kaya ini semakin kaya, rezekinya semakin banyak, semoga menjadi orang kaya ahli surga. Bisa ndak nih? Nah, berarti Anda positif, Anda bagus. Kalau mau berobat harus sadar gitu dulu. Kalau langsung ngomong bisa, bohong ya, bohong memang. Berarti Anda lebih hebat dari para wali-waliullah yang sudah berhasil sampai derajat makom wilayah. Sebab para kekasih Allah bercerita, disebutkan dinukil dalam sebuah kitab, di saat saya mendengar kebaikan, kalau aku
disuruh melakukan sholat 1000 rakaat semalam, aku bisa langsung paksa diriku melakukan sholat 1000 rakaat. Tapi di saat aku harus mendoakan orang yang kurang ajar kepadaku, aku perlu belajar 20 tahun. Itu wali ya. Lah kok Anda lebih hebat dari waliullah ini? Langsung bisa enggak? Bisa. Oh, makanya enggak dengar tadi ngomong apa saya itu. Nggak gampang ini. Nah, karena berat. Tapi kalau Anda serius, bisa saja 20 tahun, bisa saja 2 hari. Tapi yang jelas Anda harus paksakan. Biarpun hati Anda masih ngedumel, ya Allah semoga rezekinya banyak. Nggak apa-apa, biarin. Semoga suaminya tambah soleh, anaknya soleh-solehah. Paksain terus, hawa nafsu diantemin terus setiap hari. Maka selesai ini. Kuncinya adalah sederhana. Biasakan Anda mendoakan doa yang baik. Dan kebiasaan baik ini sangat luar biasa. Kebiasaan mendoakan.